Pada malam hari ini pembicara akan dibawakan oleh Pendeta Yakub Desusarda, PhD. Beliau adalah pendiri Asosiasi Konseling Kristen Indonesia, kemudian beliau juga adalah dosen teologi psikologi di STTRI. Beliau juga adalah penulis dan konselor Kristen yang dikenal begitu banyak orang. Beliau juga merupakan pendiri LRII bersama dengan Pendeta Caleb Tong almarhum dan juga dengan Pendeta Stephen Tong. Beliau juga adalah Ketua STTRI periode tahun 2006 sampai dengan 2016. Bapak Ibu sekalian, selama Pendeta Yakub menyampaikan materi, kami akan membuka forum tanya jawab. Tetapi forum tanya jawab itu dapat disampaikan melalui Mentimeter. Link sudah tersedia di chat room. Ya, Bapak Ibu tolong diperhatikan untuk pemberian tanya jawabnya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Yakub. Silakan Pak Yakub. Oke, thank you so much. Selamat malam kalian semua. Malam Pak. Jadi kita secara khusus akan mencoba untuk membicarakan apa yang menjadi contribution dari Gary Collins, khususnya untuk counseling Christian di Indonesia. Jadi saya akan share screen dan kita akan membahas secara bertahap. Jadi malam hari ini kita secara khusus akan mengenang akan Gary Collins yang sudah mendahului kita bersama dengan Bapa di surga. Jadi inilah dia. Gary Collins itu adalah American born Canadian ya. Seorang yang devoted sebagai orang Kristen Injili sama seperti saya. Evangelical Christian. Dia a licensed psychologist dengan PhD dari Clinical Psychology from Purdue University. Dia disebut sebagai Father of Christian Counseling. Itu dari Psychotherapy Networker Magazine. Jadi Father of Christian Counseling. Dia seorang profesor di dalam Psychological Studies Institute di Atlanta. Secara khusus saya berkenalan dengan beliau di Trinity Evangelical Divinity School ketika saya mengambil program Master of Theology dalam Psychology and Counseling. Dan kemudian dia juga mengajar di Liberty University dan sebagainya. Gary Collins adalah co-founder dari The American Association of Christian Counselor. Dia founding editor dari Christian Counseling Today magazine. Dan dia adalah penulis dari banyak buku yang termasuk beberapa yang saya sebutkan di sini. Magnificent Mind, How to be a People Helper, dan selanjutnya. Yang paling tebal itu adalah Christian Counseling, yang sudah di-revise, sangat tebal sekali ya, mungkin lebih dari 500 halaman. Kenapa kita ini membuat suatu acara tribute seperti ini ya? Dan kita itu melakukan sesuatu untuk mengenang akan Gary Collins. Why did we do this? Wah, ini ada stuck lagi, saya minta maaf. Saya akan share screen dari awal lagi. Oke. Jadi kenapa kita melakukan ini, saudara? Jawabannya sebetulnya cuma satu.
yaitu identity. Jadi Gary Collins itu membantu kami untuk menemukan jati diri kami sebagai Christian counselor di Indonesia. Tentu saja pada pengalaman-pengalaman pribadi, di mana dia sangat mensupport dan memperlakukan saya dan keluarga itu just like friends, gitu ya. Sehingga beberapa kali dia menginap di rumah saya, bahkan mengunjungi tempat kelahiran saya, menginap di rumah orang tua, dan sebagainya. Dan ini berkali-kali dia lakukan ketika dia datang berkali-kali ke Indonesia. Jadi apa itu identity? Yang Gary Collins itu membantu kami untuk menemukan jati diri kami ini. Jadi kami menemukan dan via evangelical Christian counselor. Saya merasa bangga sekali menjadi seorang evangelical Christian counselor. Oleh karena saya menemukan diri saya itu mirip sekali dengan dia di dalam hal ini. Jadi evangelical Christian counselor itu who believes in biblical inerrancy and infallibility. Yang percaya akan Alkitab yang tidak ada salahnya. Yang absah. Baik di dalam titik komanya. Dan saya percaya sekali bahwa Christian evangelical counselor ini punya moto adalah moto dari evangelical cooperation without compromise. Oleh karena kami bisa kerjasama dengan siapa saja, bahkan dengan mereka dari agama yang berbeda. Meskipun prinsip yang utama ini kami tidak pernah akan abaikan. Dan kami itu memakai basic premise, all truth is God. Jadi Gary itu memberikan kepada kami itu suatu hal yang bisa membuat kami membangun identity. Dan we are not, kita bukan biblical counseling yang anti-psychology. We are not like that. Menyebut biblical counseling tetapi anti-psychology. Oleh karena orang-orang itu salah mengerti, saudara. Seolah-olah hanya pendeta yang bisa konseling. Bahkan Rasul Paulus sendiri tidak bisa konseling. Kita melihat di dalam Filipi pasal 4. Dan kita melihat bahwa Paulus itu juga mempunyai rekan-rekan kerja. Dan dua diantaranya wanita, Euodia dan Sintike, yang terus bertengkar. Dan apakah Paulus itu mau bantu mereka supaya akur? Sudah pasti. Apakah Paulus mendoakan mereka? Sudah pasti. Apakah Paulus itu menasihati mereka? Sudah pasti 100%. Tapi tidak berhasil. Oleh karena Paulus tidak mempunyai gift counseling. Makanya dia meminta bantuan Sunsugos untuk mengakurkan dua saudara ini. Jadi kami, meskipun percaya inerrancy and infallibility, kami tidak sama dengan biblical counseling dari kelompok yang anti-psychology. Kami belajar ini dari mana? Dari Gary Collins. Kita juga bukan kelompok dari ecumenical Christian counseling. Yang sebetulnya membangun akan approach counseling dengan non-biblical foundation. Yang lebih mempercayai humanism. Sehingga humanistic is better than biblical. We are not that group. We are evangelical Christian counselor. Oleh sebab itu, kita itu membuat acara seperti ini sebagai mengenang akan orang yang memberikan kepada kami jati diri dan kami merasa kami menemukannya. Jadi Gary Collins mempunyai basic principle di dalam Christian counseling. Yang pertama, bagi Gary Collins, counseling is all about stories. Stories daripada manusia. Apa saja. Stories about people lives include
early experiences, mengenai orang yang baru lahir sampai di dalam stages perkembangannya. Stories about beliefs, mengenai apa yang dipercayai, bahkan sampai kepada apa yang diimani. Stories about bagaimana manusia itu mengalami kemenangan dan keberhasilan dalam hidupnya. Melewati apa? Story about tragedi yang seringkali dialami oleh umat manusia yang begitu banyak. Yang air mata pun tidak cukup untuk bisa mengungkapkan apa yang dialami. Stories about decision, berbagai keputusan pertimbangan setiap detik manusia buat. Pergumulan untuk bisa menyelesaikan akan berbagai tugas dan tanggung jawab. Stories about disappointment, pengalaman dengan kekecewaan, and crisis, but also stories about joy. Bagaimana seorang itu bisa menikmati hidup, tersenyum, tertawa, bersukacita dan bahagia. Jadi sebenarnya konseling itu bukan hanya masalah mengenai menghadapi orang yang sedang bermasalah, tapi masalah dari manusia sebagai bagian daripada seluruh masalah hidupnya, seluruh realita hidupnya, warna-warni di dalam kehidupannya. Kalau saya bertemu dengan Gary Collins, pada saat saya pergi ke dekat Borobudur, kita berhenti dan dia suka sekali melihat akan padi yang menguning dan mengatakan, Jacob, please stop. Dan dia coba melihat. Jadi ini orang dengan satu aspek-aspek hidup yang sebetulnya itu sangat curious dan suka sekali mengamati akan realita hidup. Dan termasuk hal-hal seperti tadi. Ketika kita masuk keluar pasar basah yang kotor itu, aduh, Gary itu menyempatkan diri ngomong-ngomong. Saya menerjemahkan kepada orang yang berjualan belut dan lele. Di Magelang, saudara. Dan dia tanya ini itu, saudara. Aduh, saya mengatakan sebelahnya belum jual belut dan lele itu jual gorengan. Itu ada pisang goreng, ada ketela goreng, dan saya secara khusus ambilkan satu. You have to try this. Dan dia suka. Ya, dia adalah orang dengan banyak stories. I miss him. Dan semua itu selalu, perhatikannya, selalu Gary Collins itu kaitan dengan perspektif dan value system evangelical Christian yang percaya akan biblical absolutism. Bahwa Alkitab itu absolut. Jadi semuanya dikait-kaitkan. Sehingga keberhasilan pelayanan konseling baginya itu tidak terpisahkan dari keberhasilan hidup sebagai orang yang sudah ditebus dengan cara Kristus Yesus. Jadi konseling itu bukan hanya seni bantu orang, tetapi selalu dikaitkan dengan really God purpose in life itu sebetulnya apa. Dan kenapa orang ini terhambat, terkendala. We have to help them. Tapi selalu dikaitkan purpose daripada salvation dari Allah di dalam Yesus Kristus. Meskipun kami sadar, Gary Collins berkali-kali mengingatkan, Jacob, remember, bahwa counseling is not evangelism. Ya, kita bukan mengabarkan Injil, bahkan a kind of tabu. When you, pada saat kamu itu initiate a kind of prayer, maybe read the Bible, kadang-kadang berbahaya sekali. Oleh karena seperti counseling itu selalu lainnya. Tetapi counseling selalu dikaitkan dengan God purpose melalui Jesus Christ our Lord. Jadi dengan basic principle inilah saya ini melalui master program ini, counseling dalam STTRI itu juga menekankan. Saya akan menekankan oleh karena apa? Saya ingat dia selalu menekankan hal yang sama. Bahwa tujuan belajar counseling profesional dan bertanggung jawab itu adalah untuk menjadi bagian integral kehidupan dan pelayanan gereja. Ya. Melengkapi dan menolong setiap individu Kristen
yang dalam hidupnya mengalami berbagai masalah dan kendala yang melumpuhkan peran dan tanggung jawab mereka di dunia ini. Selalu berkaitan dengan gereja. Yang kedua, dengan basic premise that all truth is God truth. Semua kebenaran, kalau betul-betul quote-unquote kebenaran, ya seharusnya sumbernya ya dari Tuhan. Iya. Dan ini sebetulnya pernah dikatakan oleh reformator Zwingli, bahkan oleh seorang tokoh dari Reform dari Nederland, Abraham Kuyper. Tapi secara khusus seringkali dipopulerkan dikaitkan dengan Arthur Holmes. All truth is God. Nah, dengan basic premise, semua kebenaran, termasuk kebenaran psikologi, kebenaran filosofi, dan sebagainya. Gary Collins mengingatkan, semua psikolog dan konselor Kristen itu untuk lebih mempercayai Alkitab dan teologi Injili daripada psikologi. Dia seorang psikolog, dia bukan pendeta, Gary Collins. Dia clinical psychologist. Tapi dia mengingatkan, kalau kita orang Kristen, menjadi psikolog Kristen, menjadi konselor Kristen, kita harus lebih mempercayai Alkitab dan teologi Injil daripada psikologi. Kenapa begitu? Baginya, semua hasil riset psikologi itu perlu diwaspadai. Oleh karena sebagai natural science, riset-riset tersebut seringkali dilakukan berdasarkan prinsip yang pincang dan tidak fully objektif. Sehingga kesimpulannya sulit untuk benar-benar dipertanggungjawabkan. Nah, Gary Collins itu mirip seperti Kirk Farnsworth. Ia juga mengatakan tentang adanya 6R, 6R dari psychological research yang kita perlu waspadai. Oleh karena setiap kali ada psychological research, ada 6 hal ini seringkali ada. Yaitu reductionism. Membuat riset itu mekanistik dan simplisistik. Ya kan? Jadi pandangan mengenai manusia itu mekanistik dan simplisistik. Hanya fenomena dan fenomena tertentu saja. Rigor. Yaitu maksimum control dilakukan oleh seorang researcher. Bahkan removal of ambiguity. Selalu mencoba menghindarkan akan hal yang ambigu from the problem being investigated. Rigidity. Selalu will always consider one method for the reason. Selalu hanya kalau sedang memakai akan alat riset tertentu, yaitu terus. Padahal seringkali itu tidak menjadi sarana untuk memahami realita yang komplit. Replication. Repeating of study. Overemphasizing on prediction. Biasanya seorang researcher itu sudah apa? Sudah tahu hasilnya apa. Sehingga semuanya digiring ke sana. Sehingga ada juga istilah replication. Ratomorphism. Oleh karena seringkali ada riset-riset yang dari natural science, memakai tikus, memakai anjing, memakai apa. Ini ratomorphism. Animals seperti rat. Itu seolah-olah hasilnya diaplikasikan begitu aja untuk kehidupan dan jiwa manusia. Relevance. Jadi preference for complexity over nothingness. Nah, supaya apa? Nah, supaya terkesan seolah riset tersebut ilmiah. Jadi Dr. Gary Collins itu seorang clinical psychologist dari Perth. Dia belajar psikologi dan dia menemukan hal-hal yang kita itu harus hati-hati. Kita lebih percaya kepada Alkitab dan teologi Injil daripada psikologi. Meskipun kita akan pakai psikologi. Tapi hati-hati. Yang ketiga, Gary Collins' approach on integration yang disebutkan transform integration itu psychology and theology. Jelas sekali ya, tujuannya semata-mata itu adalah memakai psikologi
untuk melengkapi teologi. Jadi belajar psikologi itu memakai psikologi untuk melengkapi teologi. Oleh karena tidak ada ilmu yang lain yang secara khusus itu di-develop untuk memahami tingkah laku manusia yang bisa diamati, yang observable. Tidak ada ilmu yang lain. Oleh sebab itu kita mesti pakai ilmu ini. Tapi tujuannya apa? Jadi bagi Gary Collins, kita bukan jadi psikolog Kristen atau konselor Kristen itu jangan punya pikiran dirinya itu sebetulnya bukan milik Tuhan. Dan selalu pikirannya harus ke sana. Kenapa? Ya oleh karena yang paling utama dalam hidup ini. Kenapa belajar psikologi? Ya untuk memuliakan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi belajar psikologi untuk melengkapi teologi. Seolah-olah Gary Collins ingin mengatakan, untuk apa belajar psikologi? Jikalau bukan untuk mengenali kebenaran firman Allah dan melengkapi kehidupan dan pelayanan Kristiani. That's beautiful, ya. Nah, itulah juga yang menjadi prinsip yang kemudian saya pakai. Yang tertanam dalam sekali, berakar dalam sekali dalam jiwa saya. Dan yang menjadi alasan pemakaian basic premis yang sama, all truth is God, untuk mengembangkan approach saya di dalam integrasi teologi dan psikologi. Yang sedikit berbeda dari Collins akhirnya. Jadi dengan tujuan yang satu step lebih dari apa yang Gary Collins pernah pikirkan. Yaitu tujuannya integrasi yang kemudian saya develop adalah untuk mengalami kemenangan hidup. Jadi saya berhutang semua prinsip dan dasar tersebut dari Gary Collins. Meskipun hasilnya perkembangan approach saya sedikit berbeda. Integrasi teologi dan psikologi. Itu adalah realita yang tidak terhindarkan. You mau menjadi counselor Kristen? You tidak bisa untuk menghindari akan berpikir integrasi. Kenapa begitu? Ya oleh karena hadirnya ilmu psikologi itu benar-benar menantang iman Kristen untuk berespon. Karena psikologi terbukti telah memasuki domain atau ranah teologi. Untuk apa? Untuk menemukan pembuktian empirikal atas apa yang selama ini dipercayai begitu saja oleh orang Kristen dengan teologianya. Dan dampaknya tidak selalu. Jadi psikolog-psikolog ini, meskipun hampir semuanya itu orang non-Kristen, mereka curious. Tingkah laku orang Kristen yang beriman itu mengherankan mereka. Sehingga mereka ingin tahu apa sebetulnya yang terjadi di dalam jiwa orang-orang Kristen. Dan psikolog-psikolog tersebut masuk di dalam domain yang sebetulnya areanya teologi. William James misalnya, tahun 1902, itu menulis Variety of Religious Experiences. Macam-macam pengalaman rohani. Dan mengherankan. Membaca buku ini kemudian saya teringat dengan riset tertentu. Di mana ada seorang yang membuat riset dengan apa? Dengan mengambil 20 mahasiswa dari satu university. 20 orang mahasiswa itu semuanya yang ateis. Yang mereka tidak dikasih tahu apa-apa. Tapi mereka itu diminta untuk ikut menjadi bagian dari riset. Ternyata yang 10 dari 20 ini diberi suntikan placebo. Yaitu suntikan dan cairan gula aja. Ada efeknya. Tapi yang another 10 diberikan suntikan 5 mili psilocybin. Nah, dia tidak tahu, mereka tidak tahu. Kemudian 20 ini pergi di dalam kebaktian kebangunan rohani. Aneh sekali. 10 orang yang mendapatkan suntikan psilocybin menunjukkan gejala aneh. Oleh karena pada saat mendengar puji-pujian,
Apalagi doa, apalagi kemudian khotbah yang menantang. Kemudian ketika ditanya yang akan terima Kristus, 10-10-nya maju ke depan. Tetapi 10 yang mendapat suntikan cairan gula, placebo, ternyata tidak bergemis. Jadi sebetulnya orang bertobat itu oleh karena apa? Jadi berarti ada cairan hal tertentu kimiawi yang mengatur, ya barangkali manusia punya tingkah laku. Iya. Dan saudara-saudara barangkali tidak realize bahwa orang-orang yang stroke misalnya, atau orang-orang yang mempunyai pengalaman apa sakit penyakit tertentu, menjadi lebih rohani daripada orang-orang yang tidak. Dan ini William James sebetulnya secara khusus masuk dalam domain apa? Domainnya teologi yang menjelaskan mengenai pertobatan, mengenai bagaimana manusia itu meresponi akan Allah dan sebagainya. Sigmund Freud juga menulis mengenai Future of Illusion. Yang menulis mengenai Moses and monotheism. Menulis mengenai totem dan tabu. Ya, dan sebagainya. Semuanya itu menyentuh ya. Hal-hal yang menjadi objek pemikiran teologi. Carl Jung itu menulis mengenai Modern Man in Search of a Soul. Erich Fromm menulis mengenai psychoanalysis and religion. Bahkan APA, itu American Psychological Association, itu membuat simposium pada tahun 1959 tentang apa? Role and concept of sin in psychotherapy. Jadi peran dan konsep mengenai dosa banyak di dalam psikoterapi. Waduh. Jadi psikologi ini begitu agresif masuk di dalam domain teologi. Terpaksa teologi harus masuk. Jadi integrasi itu inevitable. Tidak bisa dihindari. Itulah sebabnya Gary Collins develop his approach on integration. Yang namanya transform integration. Dengan tujuan untuk melengkapi iman Kristen dengan filter. Ya, supaya orang Kristen itu belajar psikologi punya filternya, alat untuk menyaring. Yaitu 6 working principle. Jadi filternya itu ada 6 hal yang Gary Collins itu suggest untuk kita pakai. Pada saat seorang konselor Kristen itu memakai ilmu psikologi. Apa itu? Jadi Gary Collins 6 working principle to filter and use psychology. Yang pertama adalah expanded empiricism. Jadi psikologi sebagai natural science itu selalu menginginkan akan bukti-bukti empirik. Nah, bukti-bukti empirik seperti ini. Itu perlu kita waspadai. Seperti tadi dengan 6R kan. Iya, perlu kita waspadai. Kenapa? Oleh karena tidak selalu trustworthy. Nah, perlu disebutkan oleh Gary Collins. Being expanded. Jadi expanded empiricism. Nah, ini misalnya aja, ya kan? Kita ambil contoh. Nah, dengan psikologi, kita itu akhirnya itu menemukan pergeseran di dalam bagaimana orang menilai mengenai homosexuality. Nah, homosexuality kalau dalam DSM yang ketiga dulu, itu masih masuk di dalam kelompok non-psychotic disorder. Tetapi kemudian yang keempat, kelima, sekarang revise, wah sudah tidak ada lagi, saudara. Loh kemana? Homoseksualitas itu disebut sebagai sexual preference. Itu bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena apa? Oleh karena banyak homoseksual. Itu empirically speaking, itu termasuk orang yang sehat jiwanya. Bukan psikotik kok, bukan non-psikotik, bukan disorder kok. Oleh karena apa? Orang sehat jiwanya itu adalah orang yang bisa kerja, bisa bersosialisasi, iya. Dan ada petik itu ya.
dia tuh bisa memainkan peran dalam kehidupan ini dengan normal dan baik. Tidak threatening, tidak menakutkan orang. Iya. Jadi sebagian besar dari homoseksual itu tidak kelihatan, saudara. Oleh karena mereka itu kebanyakan dokter, menjadi lawyer, menjadi guru. Mereka baik-baik saja. Jadi mereka orang normal, cuma di belakang pintu tertutup. Kalau mereka melakukan pemenuhan kebutuhan seks, ya mereka laki. Atau kalau yang lesbian ya dengan perempuan, perempuan dengan perempuan. Begitu. Tetapi empirically mereka termasuk orang normal. Begitu loh. Jadi yang kita lihat di pinggir jalan kalau laki sama laki ciuman segala itu homoseksual yang ada plusnya, ada disorder. Tapi yang umum, yang kita tidak, itu banyak homoseksual atau lesbianis. Yang sehari-harinya itu orang normal biasa. Nah, kalau sampai kita itu belajar psikologi, dan kemudian membaca DSM, dan menemukan ini, dan ada dasarnya, Gary Collins mengingatkan, itu empirisisme yang seperti itu masih menimbulkan question mark. Sehingga kita should expand it. Kita harus mengembang lebih dari mereka. Jadi jangan cuma menerima itu saja. Yang kedua, Gary Collins mengusulkan basic working principle-nya adalah determinism and free will. Oleh karena apa? Oleh karena Gary melihat sebenarnya belajar psikologi itu sebetulnya itu mengabaikan unsur Allah dan mengabaikan unsur determinisme. Oleh karena apa? Ada manusia yang sebetulnya tuh lahir gini, lahir begitu, memang ditetapkan begini dan begitu. Oleh karena apa? Oleh karena ya ada sebetulnya kehidupan di dalam dunia yang berdosa. Selalu ada hal-hal tertentu yang tidak normal. Ya sama seperti tadi homoseksual ya. Dalam kaitan dengan LGBT aja. Kalau sudah mau perhatikan, di dalam Matius pasal 19 itu kan Yesus mengatakan ada orang yang memang lahir sama seperti orang kebiri. Jadi berarti ini ada tataknya di dalam genitalianya. Nah, apakah ini kemudian punya hak untuk kemudian melakukan transplantasi alat kelamin? Jikalau dia merasa dirinya itu perempuan, ingin supaya dia mempunyai alat kelamin perempuan, atau jikalau dia merasa dirinya laki, nah ingin mempunyai alat kelamin laki-laki, nah hidup ini kan harus normal. Wah, rasanya betul, boleh sekali ya. Dan kita perlu waspada. Oleh karena ini bukan hal yang sepele. Dan manusia itu mempunyai free will. Ya. Nah, free will itu untuk sekarang itu dengan pertolongan dari kedokteran dan sebagainya yang makin lama makin luar biasa canggihnya. Kadang-kadang kita menemukan bahwa manusia itu bisa menjadi apa saja. Jadi kalau bicara mengenai genetic engineering, kita tahu sendiri apa yang disebutkan dengan cloning misalnya. Itu pada saat terjadi pertemuan antara sel telur dan sperma. Begitu terjadi conception, dan ternyata inti sel itu bisa dicopot dan diganti dengan sel inti sel yang lain, diambil dari kulit seorang. Dan kemudian anak itu akan menjadi 100% sama seperti orang tersebut. Oleh karena membawa 23 pasang kromosom. Completely sama. Boleh? Tidak boleh? Ini. Determinism and free will. Ternyata iman Kristen itu bergerak dan menghadapi psikologi dengan macam-macam sekali. Hal-hal baru yang selalu ditawarkan. Dan kita itu sebenarnya terpaksa harus mengkoreksi our theology. Dan kita itu untuk menghadapi. Dengan teologi yang lama, kita tidak mampu menghadapinya. Oleh karena zaman itu terus bergerak. Orang ibu yang tidak bisa mengandung, misalnya. Apakah boleh?
Dia memakai peralatan medikal. Misalnya dengan bayi tabung. Saudara, ini ethically kan seolah oke. Tapi bagaimana kita? Theologically speaking, jikalau diambil itu ada 10, 20 sperma, 10, 20 sel telur. Nah, kalau sampai terjadi dipilih yang cuma yang terbaik, yang sehat. Yang lain itu meskipun sudah terjadi konsepsi, kan menjadi manusia. Harus dibuang. Apa sikap kita ini? Begitu. Teologi kita itu akan cukup untuk meresponi psikologi yang memberikan free will, hak istimewa. Bagaimana dengan surrogate mother? Ya, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mengandung. Bahkan janin yang kalau ditempelkan di dalam uterusnya itu akan gugur. Tapi orang lain. Bahkan pertemuannya, kadang-kadang sekarang itu sperma pun ada bank sperma yang kita bisa beli. Beli spermanya siapa? Apakah donor yang bukan suami atau husband? Nah, sulit sekali kita menghadapi realita. Psikologi itu bersama dengan arus ilmu pengetahuan yang baru menghadirkan akan tantangan yang membuat kita itu membenahi our theology all the time. Jadi pada saat menghadapi akan psikologi, kita perlu waspada. Nah, ini bukan sesuatu yang mandek, ini dinamis. Dan justru merupakan sesuatu yang menggembirakan kalau kita itu belajar untuk masuk di dalam proses meresponi akan perkembangan psikologi dan medical yang menyatu seringkali dengan medical yang tidak. Gary Collins mengatakan, working principle yang ketiga adalah biblical absolutism. Oleh karena apa? Kadang-kadang Alkitab itu silent. Jadi kalau Alkitab silent, lalu bagaimana kita memakai psikologi? Misalnya aja, Alkitab tidak pernah bicara mengenai istilah, misalnya aja autism, aja, atau mental retardation, yang tidak ada disebutkan dalam Alkitab. Tidak ada. Bahkan tingkah laku manusia yang merokok, atau ini dan itu gambling, itu juga tidak ada. Jadi bagaimana kita? Jadi psikologi kan selalu berkaitan dengan tingkah laku manusia yang observe. Dan perlu sekali kita mempunyai prinsip. Meskipun Alkitab itu silent, Alkitab itu tidak pernah memberikan akan prinsip untuk merespon. Oleh karena Alkitab firman Tuhan. Jadi semakin kita mengenal Alkitab, kita semakin mengerti bahwa kita pernah kekurangan jawaban untuk meresponi akan apapun juga yang psikologi ini hadir. Modified reductionism. Nah, Gary Collins mengatakan bagi kita ini tahu bahwa semua ilmu psikologi khususnya natural psychology dan natural science ya kadang-kadang membuat keutuhan itu daripada manusia yang dijadikan objek riset. Kita seringkali hanya melihat bagian tertentu. Tadi, seolah-olah dibandingkan dengan rat, dengan tikus atau dengan anjing atau dengan apa. Nah, kita harus tahu, reductionism yang seperti ini harus kita. Yang kelima, biblical anthropology. Konsep kita mengenai manusia. Waduh, psikologi itu mempunyai konsep tersendiri mengenai manusia. Nah, sehingga hampir semua buku-buku mengenai psikologi selalu menyebutkan manusia atau binatang. Itu berarti seolah-olah sama saja begitu. Jadi ini harus kita waspadai bahwa bagi kita manusia is image of God. Manusia bukan hanya psychological being, bukan hanya social being, tetapi juga spiritual being. Ya, jadi kita harus memakai konsep mengenai manusia sesuai dengan apa yang Alkitab. Untuk manusia, Allah itu rela mengorbankan putranya yang tunggal.
supaya manusia bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan sesama dengan Allah. Dan yang terakhir, Gary Collins itu memberikan usulan yang namanya Christian Supernaturalism. Oleh karena apa? Dia mengamati hanya psikolog-psikolog itu masuk dan domain spiritualisme, domain spiritism, seperti Carl Rogers. Beberapa tahun sebelum meninggal, dia bermain-main dengan spirit. Saudara, bayangkan. Jadi sehingga kalau kita membaca akan kata-kata dan tulisan-tulisan dari orang-orang yang psikolog-psikolog besar ini, termasuk misalnya Carl Jung, Menninger, ya, dan sebagainya. Istilahnya kadang-kadang mirip, tapi pengertiannya komplit. Jadi jangan pikir bahwa apa yang mereka itu sebutkan mengenai hal-hal di dalam ranah supernaturalism, seperti kata Allah, iman, percaya, bertobat, pengalaman-pengalaman rohani. Meskipun Carl Jung kadang-kadang istilahnya lain ya, oleh karena menyebutkan adanya arsitek tertentu dalam jiwa manusia. Tetapi tetap pengertiannya lain. Oleh karena kita lebih mempercayai what the Bible says. Nah, jadi dengan 6 basic principle seperti ini, purpose dari integration itu menjadi yaitu memakai psikologi untuk melengkapi teologi untuk bagi Gary Collins. Gary Collins purpose of integration itu menjadi the first stepping stone sekarang. Setelah saya mengamati pikiran dari Gary Collins yang begitu important, saya melihat itu saya harus develop something. Sehingga saya jadikan apa yang Gary Collins itu contribute menjadi stepping stone untuk my approach on integration. Karena apa? Karena jikalau tujuan utama, objektif atau purpose dari integration itu adalah untuk melengkapi counselor Christian dengan teologi ya, yang lebih baik, itu Gary Collins pikirannya seperti itu. Bagi saya, that is still a critical integration. Jadi itu masih merupakan integrasi di dalam ranah pikiran kognitif kita. Yang kita pikir. Bagi saya, masih ada something yang lebih. Seharusnya, makna tujuan daripada integration yang Gary Collins anjurkan tadi adalah untuk apa? Yaitu untuk mengalami kemenangan iman. No more critical integration, but embodied integration. Yang dialami, yang seharusnya dialami, yang mengubah, memperbarui hidup. Sehingga new integrative approach on integration. Bukan hanya untuk meresponi psychological intervention. Dan bukan hanya untuk melengkapi teologi Kristen. Tetapi untuk menghadirkan means to an absolute end of Christian faith. Untuk menghadirkan sarana untuk bisa mencapai tujuan yang paling absolut dari iman. Yaitu how do we experience the truth that will set us. Jadi tujuan integrasi bukan hanya untuk critical integration. Kita bagaimana memakai psikologi untuk kepentingan teologi. Tapi bagaimana kita supaya bisa mengalami kebenaran yang bisa memperdidik. Ya, dengan 6 working principle tadi, saya disadarkan bahwa integrasi bukan lagi masalah approach on how integrate between theology and psychology. Ini bukan lagi approach bagaimana mengintegrasikan teologi dan psikologi. Karena fokus dan perhatian utama kita seharusnya terus-menerus moving beyond thinking integrative thought. Kita seharusnya meninggalkan cara berpikir mengenai bagaimana berpikir saja to integrative critical integration. Tetapi kita masuk dan living them out. Di dalam our daily walk as Christian, yang kita sebut embodied.
Yaitu, how do we experience true integration, the truth that set us? Bagaimana kita bisa mengalami melalui integrasi tujuan dari keselamatan, kebenaran, membebaskan psychological reality kita. Nah, selama ini teori-teori integrasi itu mengajak kita itu berpikir seperti ini. Ini teologi ya. Dan ini psikologi. Dan integrasi itu adalah bagaimana dua disiplin ilmu ini dipertemukan. Ya, ini yang disebut critical integration. Hasilnya adalah menambah wawasan. Apa ini penting? Penting sekali. Tapi bagi saya harus ada step after this. Harus ada follow up-nya. Gunanya apa? Nah, dengan kesadaran seperti ini, integrasi adalah melengkapi kehidupan orang beriman. Saya disadarkan bahwa yang paling utama dari integrasi, teologi dan psikologi adalah apa yang dialami oleh integrator. Integrator itu apa? Integrator itu siapa? Yaitu orangnya. Individu orang beriman. Mau pakai psikologi. Mempercayai teologi tertentu. Nah, bagaimana pertemuan psikologi dan teologi itu di dalam jiwanya? Teologi dan psikologi harus bertemu di dalam diri di integrator. Dan inilah embodied integration, yaitu how do we experience the truth that set us free. Jadi tujuan integrasi harus adalah bagaimana kita mengalami keselamatan yang saya yakini melalui teologi saya di dalam jiwa saya, yang adalah psychological reality diri saya. Di contoh individuatif reflektif misalnya dalam Stage of Faith dari James Fowler. Jadi teologi atau konten kebenaran firman itu dan jiwa kita sebagai psychological reality yang membentuk struktur ini. Teologi kita masuk di dalam jiwa kita. Dan kita respon. Sehingga terjadilah yang namanya personal experience with God. Ini permulaan genuine integration. Bagaimana kebenaran firman Tuhan itu masuk di dalam jiwa kita. Dengan psychological reality yang ada. Dan kita merespon. Kita punya pengalaman baru dengan Tuhan. Itulah dia. Oleh sebab itu, integrasi teologi dan psikologi, kalau itu kita upayakan, harusnya punya objektif, yaitu menghasilkan apa? Kemenangan iman orang lain. Bukan hanya pikiran, ngerti bagaimana kita itu, tapi bagaimana kita mengalami kemenangan iman. Tujuan lain daripada kemenangan iman orang percaya ini, integrasi menjadi kurang bermanfaat. Integrasi itu adalah apa yang Allah inginkan. Kebenaran firman Allah dengan psychological reality jiwa kita masing sebagai integratornya. Jadi integrasi adalah perjumpaan firman Allah dengan diri kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita bicara teologi, teologi kita percaya sebagai discover truth of God. Manusia berteologi adalah untuk mengenal siapa Allah. Hakikatnya, rencananya, kehendaknya, pertimbangannya, dan tindakannya. Yang sumbernya adalah God's revealed truth yang sudah menjadi Alkitab. Jadi berdasarkan revealed truth yang sudah ada pada Alkitab. Itu firman Tuhan yang disingkapkan oleh Allah. Dan kita mencoba untuk berteologi yang namanya, kita menemukan kebenaran melalui revealed truth dalam Alkitab. Yang disebut teologi is discovered dari apa yang kita upayakan. Jika kalau kita itu memakai istilah teologi, jikalau kita pakai itu adalah istilah yang merujuk tentang Allah dan kebenaran firman-Nya. Integrasi itu bukan upaya,
untuk mempertemukan kebenaran firman Allah dengan ilmu psikologi sebagai natural science. Tetapi how do we experience God? Yang kedua, karena istilah psikologi yang kita pakai itu merujuk kepada psychological reality jiwa manusia sebagai integrator yang menerima kebenaran firman Allah dan meresponi sesuai dengan keunikannya masing-masing. Jadi psikologi bukan sebagai natural science, tapi sebagai human science. Ini saya mengambil dari Van Leeuwen. Itu psikolog anak yang sangat terkenal sekali. Dia mengatakan, dengan human science, we describe human behavior rather than explain. Ya, kita itu menjelaskan. Bukan hanya explain, tetapi mencoba untuk betul. Jadi setiap individu adalah makhluk psikologi. Dan justru psychological reality yang ada pada setiap manusia itulah sebenarnya menjadi objek. Psychological reality semua manusia ada berapa miliar orang. Setiap orang itu punya keunikan psychological reality. Dan semuanya itu adalah objek dari psikologi. Yang sampai sekarang belum pernah selesai. Dan tidak akan selesai. Menjadi dasar, alasan, dan tujuan pengembangan ilmu psikologi. Jadi, psikologi untuk mengenali dan memahami tingkah laku manusia dengan segala aspek dan variabel yang berkaitan dengan. Jadi, purpose of integration. Itu manusia ingin sekali dengan cognitive thinking-nya. Tetapi ingat, sebagai evangelical Christian, mau belajar teologi, mengerti teologi, itu dengan cognitive mind, tetapi juga dengan hunger and thirst for God's righteousness. Teologianya menjadi teologi yang benar. Tapi tujuannya untuk apa? Oleh karena tujuan dari integrasi. Teologi ini kita pertemukan di dalam embodied integration dengan psychological reality of the integrator. Jadi integrasi dengan new approach ini adalah bagaimana kebenaran yang kita yakin benar dari awal. Seharusnya kita alami pada saat berjumpa dengan psychological reality asing. Tidak ada teologi tanpa psikologi. Karena teologi itu adalah pikiran manusia. Teologi itu bukan firman Tuhan. Meskipun pikiran manusia tentang Allah, tentang hakikat rencana kehendak dan perbuatannya yang ada. Tetap teologi is teologi, pikiran manusia. Teologi tidak mungkin tanpa psikologi. Oleh karena siapa kita yang berpikir mengenai hakikat Allah? Ya tergantung psychological kita sendiri. Makanya teologi John Calvin tidak sama dengan teologi dari John Wesley. Jadi tanpa psikologi, semua bagian Alkitab yang bicara tentang manusia tidak mungkin dapat dijelaskan oleh teologi. Mengenai perumpamaan, pengalaman-pengalaman, coba perumpamaan aja dari Matius pasal ke-13. Perumpamaan mengenai benih, ya jatuh ke tanah 4 macam tanah. Apa itu tanah di pinggir jalan? You mau jelaskan secara teologi? Tak mungkin. Ini adalah readiness daripada jiwa manusia. Yang menerima firman Tuhan melupakan begitu aja. Ini psikologi. Tanah yang berbatu-batu. Ya, benih jatuh ke sana. Meskipun ada tanahnya sedikit dan kemudian tumbuh. Tetapi tidak bisa berakar karena banyak batunya. Mau dijelaskan teologi? Tidak bisa, saudara. Ini adalah realita readiness dari jiwa manusia yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tanda petik hanya tertarik sedikit kemudian dilupakan. Iya. Oleh karena apa? Oleh karena tidak bisa berakar. Tidak ada ruangan di dalam jiwanya untuk menyimpan firman Tuhan. Bagaimana dengan tanah yang banyak semak durinya? Iya. Ini juga bagian tidak mungkin dijelaskan secara teologi. Oleh karena apa?
Oleh karena ini ada kondisi readiness dari jiwa manusia yang memang tanahnya subur, tapi belum dibersihkan. Sehingga menerima firman dengan sukacita. Tapi ketika benih itu tumbuh, dibantu oleh apa? Onah dan duri. Jadi ini tipe orang yang psychologically suka sekali firman Tuhan, tetapi pada saat yang sama juga menikmati akan dosa-dosa. Sehingga dua hal ini mau disatukan, tidak works. Ini masalah psikologi. Dan saudara, semua yang dalam bagian Alkitab bicara mengenai manusia, tidak mungkin bisa dijelaskan oleh teologi. Halaman, peristiwa, topik-topik tertentu, bahkan tokoh-tokoh. Ya, tidak ada teologi tanpa. Jadi psychological reality jiwa manusia, setiap manusia sebagai integritas adalah kekayaan peta dan gambar Allah yang menjadi objek pengamatan ilmu psikologi yang belum selesai diamati dan difahami. Jadi yang ketiga, jadi basic daripada all truth is God truth. Pengertiannya kemudian ada. Melalui contoh, integrasi yang sempurna. Integrasi yang sempurna antara psikologi dan teologi itu di mana? Alkitab. Siapa yang demonstrasi? Allah sendiri. Allah yang melalui kenosis, mengosongkan diri. Allah yang sempurna itu mengosongkan diri menjadi manusia Yesus Kristus Tuhan kita. Dan manusia Yesus Kristus itu, semua kepenuhan Allah ada di dalam dirinya. Kolose 1 ayat 19. Tapi dia manusia yang ikut merasakan semua kelemahan kita. Bahkan sama dengan kita telah menghadapi pencobaan yang kita alami. Meskipun tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Telah memperdamaikan semua ciptaan dengan dirinya. Integrasi yang sempurna. Memperdamaikan semua ciptaan dengan diri Allah itu. Dan Kolose 1 ayat 2. Di dalam Yesus Kristus manusia ini. Yang adalah. Jadi all truth yang ada di dalam psychological reality jiwa manusia. Jadi melalui integrasi yang sempurna inilah. Kita menemukan contoh sempurna. Integrasi teologi dan psikologi. Yaitu integrasi kebenaran firman Allah dengan seluruh ciptaan yang sudah jatuh dalam dosa. Yang theologically sebetulnya manusia itu totally deprived. Rusak. Meskipun kita harus dapat membedakan antara dosa dengan ketidaksempurnaan. Dan Yesus Kristus adalah Allah yang memakai tubuh manusia yang juga tidak sempurna. Yesus itu hadir persis seperti kita. Dengan bekal pose non pecari. Artinya apa? Bisa tidak berbuat dosa. Berarti setiap detik Yesus itu bisa jatuh dalam dosa. Kalau Yesus tidak bisa jatuh dalam dosa, kesetiaannya tidak bisa diuji. Yesus harus bisa menjadi manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Tetapi dia setia terus setiap detik. Sampai ajalnya di atas kayu salib. Dia tidak. Tapi statusnya pose non pecari. Memiliki bisa tidak. Jadi saudara saya ini adalah tubuh jasmani yang Yesus pakai. Dan saudara mesti bisa membedakan antara dosa dan tidak sempurna. Jadi psychological reality dalam tubuh jiwa manusia yang tidak sempurna sudah dipakai Allah menjadi realita tubuh jiwa Tuhan Yesus Tuhan kita ini. Nah, kehadiran integratif Allah yang sempurna dengan psychological reality jiwa manusia yang tidak sempurna. Ini adalah integrasi yang sempurna yang sudah didemonstrasikan Allah. Sehingga Yesus Kristus yang adalah Allah itu, ia mengeluh. Bukankah manusia Allah itu tidak seharusnya
mengeluh. Yesus mengeluh. Tidak selalu bersyukur di dalam pengertian seperti kita. Yesus Kristus takut. Kan mestinya dia tabah. Dia takut. Hampir mati aku rasanya. Itu kata-kata Yesus ketika ada di Taman Getsemani. Yesus lapar. Lu mestinya kan dia tahan lapar. Enggak. Dia tuh lapar. Yesus Kristus capek dan ngantuk. Pastikan dengan 24 jam Allah itu alert. Tapi dia capek dan ngantuk. Yesus Kristus menangis, marah, kecewa, sedih. Tetapi dia tidak pernah, Yesus Kristus tidak pernah mereka-reka kejahatan. Tidak mendendam, tidak memutarbalikkan kebenaran. Tidak memanipulasi kebenaran. Tidak menyombongkan diri, tidak melampiaskan nafsu, tidak menikmati makan, minum, dan kekayaan, tidak berzina, tidak menginginkan yang bukan miliknya. Ia manusia yang dengan kelemahan tubuh itu, ketidaksempurnaan itu, ia tidak berdosa. Jadi integrasi itu sudah diberi contoh yang sempurna oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi integrasi ini antara psikologi dan teologi, atau teologi dengan psikologi, bukan untuk menseleksi bagian-bagian ilmu psikologi yang dapat kita pakai atau yang tidak dapat kita pakai. No. Kalau itu masih bermain dengan critical integration. Kita harus embody. Nah, integrasi mereveal apa yang Allah kehendaki. Sehingga kebenaran dan kebaikan dari dunia, bahkan dari orang-orang jahat pun dapat diintegrasikan dengan kebenaran firman. All truth is God truth. Akibatnya bait Allah. Kenapa bait Allah? Allah yang penuh dengan kuasa. Kenapa kok masih memakai benda-benda dari Mesir? Kenapa memakaikan orang-orang seperti Kores, Hiram, Darius? Ya, kalau bait Allah, hampir semuanya itu sumbangan dari Raja Hiram itu dari Libanon. Emas, perak, kayu aras dari Libanon. Luar biasa. Bahkan kenapa? Alkitab menyebutkan kekaisaran Romawi yang tiran dan jahat itu disebut sebagai hamba Allah dalam Roma pasal 13. Di mana jemaat harus mendoakan, harus membayar pajak, harus mematuhi. Oleh karena disebutkan tidak sia-sia Tuhan mengizinkan mereka menyandang pedang. Kenapa Tuhan itu menganjurkan kita belajar dari bendahara ini? Dan Lukas pasal 16. Bahkan kita dianjurkan bersahabat dengan Mamon. Kenapa? Oleh karena semua hal, baik benda, tingkah laku manusia yang penuh kekurangan itu bisa diintegrasikan dengan teologi, dengan kebenaran Allah. Pada saat dipakai untuk Allah menjadi sarananya. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, pada saat benda-benda tertentu itu, yang di pasar itu hanya dijual barangkali 10 sen. Oleh karena dari tanah liat, begitu dipakai menjadi holy, integrasi itu adalah realita yang Allah sendiri berikan contoh. Karena dengan penebusannya yang sempurna, semua sudah diperdamaikan Allah dengan dirinya. Kolose 1 ayat 20. Tidak ada lagi dosa yang tidak terampun jikalau bertobat, kecuali dosa menolak roh. Signifikansi di dalam prinsip pelayanan konseling Kristen dengan basic premise all truth is God. Then pelayanan konseling Kristen harusnya didasarkan pada konsep embodied integration, di mana konselor harusnya menjadi the integrator, orangnya itu yang mempertemukan teologi dan psikologi di dalam dirinya. Berarti pelayanan konseling Kristen mulai dari konselor yang sudah dan sedang mengalami. Seharusnya pelayanan Kristen itu bukan pelayanan
yang boleh diberikan sembarang konselor. Hanya bisa dan boleh diberikan kepada konselor yang sudah dan sedang mengalami kehadiran the truth that set him. Berarti dia ngerti bahwa saya meneladani Yesus yang menghadirkan kebenaran di dalam tubuh yang rapuh. Meskipun setiap konselor Kristen juga di dalam kekurangannya adalah a wounded healer. Kata-kata dari Henry Nouwen. Ia tetap dipanggil untuk menolong setiap kliennya untuk mengalami the truth that set them. Jadi objektif pelayanan Kristen itu bukan cuma membebaskan klien dari gangguan masalah. Itu banyak orang misunderstanding. Kita tidak terpanggil hanya untuk membebaskan orang dari gangguan masalah. Tetapi menciptakan kondusif atmosfer. Untuk apa? Untuk grow. Our self-actualization sebagai orang beriman. Yang apa? Yang dapat berdiri mempertanggungjawabkan hidupnya yang seutuhnya di hadapan Allah di dalam Yesus. Konseling Kristen bukan hanya membebaskan klien dari gangguan masalah. Fokus konseling bukan memenuhi what clients want, tetapi menghadirkan kesadaran akan siapa dirinya. Apa yang telah dan sedang terjadi dalam hidupnya. Dan mengapa ia meresponi precipitating factor sedemikian. Tugas konselor menghadirkan kesadaran kenapa dirinya meresponi begitu. Terhadap suami yang selingkuh, terhadap istri yang tidak bertanggung jawab, terhadap anak yang narkoba. Kenapa kamu meresponi itu? Nah, fokus konseling Kristen adalah menghadirkan self-awareness dan self-discovery atas what the clients need. Jadi self-discovery atas apa? Apa yang sesungguhnya saya butuhkan? Sebagai orang Kristen tebusan darah. Kan hanya dengan itu, ia dapat berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan berdamai dengan Allah. Dan itulah tujuan integrasi, yaitu mengalami the truth that will set him atau her free. Dengan demikian, ia mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan kekuatan kebenaran dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Thanks to Gary Collins, yang sudah memberikan teladan bagi konselor-konselor Kristen untuk melengkapi diri dengan psikologi dan teologi. Untuk apa belajar? Jikalau itu bukan untuk menolong dan melengkapi klien dengan self-awareness dan self-discovery, sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan hidupnya yang seutuhnya di hadapan. Wow. Saya personally thanks banget Pak Yakub karena ini benar-benar menyegarkan kembali ingatan saya di kelas integrasi yang Pak Yakub bawakan dan merenew banyak hal untuk nanti membekali saya di dalam pekerjaan dan panggilan sebagai konselor Kristen. Dan beberapa hal yang saya highlight hari ini, apa yang Gary Collins berikan sebagai kontribusinya di dalam konseling Kristen dan di mana Pak Yakub mengembangkannya semakin lebih jauh lagi, memberikan jati diri kepada kita khususnya individu beriman sebagai konselor Kristen, di tengah berbagai basic principle tentang keunikan diri manusia secara umum yang terus berkembang, kita tetap mampu memakai identitas kekristenan kita untuk melengkapi apa yang kita pelajari dan diintegrasikan dalam pelayanan kita, untuk mengalami kemenangan iman, pembaharuan hidup, yang merupakan kemenangan iman kita sebagai orang percaya. Thanks so much Pak Yakub. Dan saya akan buka pertanyaan. Saya ingatkan lagi kepada para peserta bahwa pertanyaan dapat disampaikan melalui Mentimeter yang sudah di copy paste di chat. Dan udah ada banyak pertanyaan yang masuk. Saya boleh langsung Pak Yakub ya dengan pertanyaan. Ya, silakan. Oke. Pertanyaannya ada, apakah yang dimaksud kemenangan iman adalah seorang yang LGBT dan mengikuti konseling Kristen kemudian bertobat, dan kemudian apakah konseling Kristen itu efektif Pak Yakub untuk LGBT yang tidak merasa bahwa dirinya bermasalah? Oh, ya, sebetulnya masalah dari konseling itu yang utama menghadapi klien yang punya dua hal.
Yang itu pertama adalah reluctant, yang kedua resistant. Yang pertama reluctant itu memang tidak mau untuk dibantu ketemu dengan konselor. Tapi kalau resistant memang tidak mau berubah. Jadi orang yang tidak mau dibantu dan tidak mau berubah, seperti misalnya ada orang-orang tertentu dengan orientasi gay, ya dengan sendirinya tidak bisa ditolong. Oleh karena orang tersebut memang menolak akan apa yang Tuhan itu sudah ulurkan kepadanya. Bukankah dalam Markus pasal 3 disebutkan, semua dosa itu terampun, kecuali dosa menolak roh. Ya. Oke, semoga cukup menjawab beberapa pertanyaan yang mirip memang sudah kami gabungkan untuk dijawab oleh Pak Yakub. Pertanyaan selanjutnya, Howard Clandell disebut sebagai pionir pendekatan konseling pastoral yang mengintegrasikan teologi dan psikologi untuk holistic healing. Apa beda pendekatan integrasi yang dilakukan oleh Clandell dengan Gary Collins? Oh ya, jadi sebetulnya kalau Howard Clandell itu sebetulnya seperti tadi latar belakangnya kalau kita melihat sebetulnya bukan evangelical. Jadi Clandell termasuk ecumenical Christian counselor. Sehingga bagi dia pada saat dia menyentuh hal-hal rohani, sebetulnya kadang-kadang pengertiannya itu tidak completely berasal dari Alkitab. Lebih banyak kepada humanism. Sehingga memang buku-bukunya bagus sekali, Clandell itu pintar sekali, tetapi tanda petik dia bukan evangelis. Sehingga selalu ada hal-hal tertentu yang mungkin itu berbeda dengan apa yang Gary Collins itu yakini. Pertanyaan selanjutnya, sebagai psikolog Kristen dan dosen, apa yang harus saya perbuat dalam praktik saya sebagai psikolog di dunia akademik dan praktisi psikologi ketika saya mengintegrasikan psikologi dan iman saya, Pak? Oh, ini sebetulnya pertanyaan how, itu sebaiknya saya cuma anjurkan cobalah baca buku saya yang terakhir itu mengenai integrasi, mengenai bagaimana kita mengalami kemenangan iman, integrasi, teologi, dan psikologi. Jadi ada 15 sesi dari buku itu mungkin akan membantu ya. Oleh karena sebenarnya kalau pertanyaan mengenai how, tergantung dari orangnya. Jadi kalau Anda itu individu yang juga tanda petik mengenal akan teologi ya, itu biasanya itu akan langsung bisa mengerti apa yang saya maksud. Bagaimana kita itu sebetulnya do integration adalah tujuannya menolong klien, tapi juga diri kita sendiri yang pertama kali ditolong. Yaitu kita mengalami sungguh-sungguh kehadiran teologi dan kebenaran itu sudah memperbarui akan kehidupan saya. Nah, saya itu siapa? Saya adalah pribadi dengan psychological reality ini. Nah, kalau sudah kita mengalami, kita akan mulai tahu bagaimana menolong akan klien juga punya pengalaman yang sama. Meskipun kita tahu akan bahwa counseling itu bukan penginjilan. Dan kita bahkan tabu seperti tadi saya katakan untuk bicara mengenai doa dan Alkitab pada saat kita itu sedang mengalami. Tetapi pikiran kita adalah pikiran Kristus, sehingga sama seperti di dalam Korintus pasal yang ke-10 itu, pada saat kita bercakap-cakap dengan klien, kita sebetulnya sedang in captivating, ya kan, people's mind itu, to take captive, untuk kita taklukkan gitu ya, di bawah akan kuasa pikiran dari Kristus. Ya itu. Sebetulnya di sana itu bagian daripada proses konseling itu tidak terlepas juga dari masalah pergumulan iman dengan apologetika. Karena pikiran manusia itu seringkali itu wrong. Ya, kalau psikolog kadang-kadang mengatakan insane dan kita itu percaya itu harus disadarkan. Jadi tergantung dari Anda sendiri. Kalau itu ada di dalam konteks mengajar di universitas, ya seharusnya Anda itu juga mulai mengenal diri sendiri, itu apakah Anda sebagai orang Kristen itu juga mempunyai basic teologi yang cukup. Ya.
Oke, semoga cukup menjawab. Saya akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Integrasi teologi dan psikologi apakah selalu terjadi oleh orang yang dengan sadar melakukannya atau dapat terjadi, maksud saya berinteraksi dalam kehidupan seorang Kristen bahkan tanpa disadarinya? Sebetulnya tanpa disadarinya juga iya, oleh karena bagi setiap orang Kristen, sebetulnya mereka itu sehari-harinya itu mencoba untuk integrate melalui tingkah laku, ingin obedient kepada Tuhan, ingin nurut kebenaran firman Tuhan. Itu artinya sebetulnya mempertemukan kebenaran firman Tuhan dengan dirinya yang kadang-kadang stubborn, kadang-kadang penuh dengan kan macam-macam kelicikan di dalam jiwa kita ini, sehingga kita selalu mau menghindari itu seperti pergumulan di dalam integrasi. Tapi pada saat we think secara seriously integration, ya seharusnya kita itu berani menaruh akan realita, akan psychological reality itu dengan dukungan ilmu psikologi, supaya psychological reality kita ini kita kenali. Ya, seperti misalnya si A, oh dia mengenali bahwa sebetulnya dia itu menjadi korban daripada keluarga yang dysfunctional sehingga dia itu tidak bisa mempercayai orang lain misalnya. Nah, dia mulai mengenali itu. Dengan kondisi salah satunya daripada kelemahan yang ada pada jiwanya, lalu dia mulai berpikir bagaimana sih ya kehadiran dari kasih Allah dalam Kristus itu nyata, memberikan kepadanya perubahan, kehidupan, pembaruan cara berpikir. Ya, bagaimana itu terjadi? Nah, itu tanpa sebetulnya approach of integration, seringkali how to-nya itu kan nggak jelas itu. Kita cuma coba menerapkan saja. Tapi kalau kita belajar integrasi, kita mulai sebetulnya mengenali akan dimensi-dimensi dan aspek-aspek tertentu dari jiwa manusia yang perlu kita itu kenali lebih dahulu sebelum kita itu menghadirkan akan kebenaran di dalam. Makanya kan pernah berkali-kali saya selalu memakai contoh daripada James Fowler itu. Itu ada struktur-struktur jiwa manusia kan kayak gitu. Jadi kalau yang sangat sederhana sekali itu undifferentiated. Meskipun dari orang Kristen, dia nggak pernah ngerti sebenarnya tujuannya untuk apa. Ke gereja untuk apa, doa untuk apa, baca Alkitab untuk apa, dengerin khotbah untuk apa. Tapi ya dia ikut-ikut aja. Tapi sebetulnya tidak mengerti dia apa itu. Nah, tapi kalau jiwa orang yang lebih baik lagi dikit, ya intuitif projektif misalnya, dia sudah punya feeling, punya intuisi. Ada yang disenangin dengan hal-hal tertentu. Ya kan dari kekristenan, dari Alkitab, dari gereja, ada yang disenangi tetapi belum relate langsung dengan diri Allah dan kebenaran dan sebagainya. Nah, itu kompleks ya. Jadi perlu sekali kita mengenali siapa diri kita, bagaimana psychological reality diri kita. Oke. Oke. Bagaimana Gary Collins berespon Pak terhadap kaum Injili yang berpikir bahwa Alkitab saja sudah cukup? Oh, ya, saya percaya sekali itu suatu misunderstanding sih ya sebetulnya. Kata Alkitab saja cukup itu satu pihak benar. Oleh karena Alkitab adalah tanda petik. Itu inspire word of God yang diberikan kepada para penulis Alkitab. Dan disebutkan di dalam kitab dan Wahyu misalnya tidak boleh ditambah atau dikurangi. Berarti cukup. Itu artinya Tuhan itu sudah memakai Alkitab menjadi sarana bagi dia untuk menyingkapkan kehendak firman-Nya kepada kita. Tapi seringkali kalimat itu Alkitab sudah cukup lahir daripada suatu pikiran yang cepat. Dan seolah-olah Alkitab tidak membutuhkan tanda petik itu penjelasan mengenai apa yang ada di dalam dengan bantuan ilmu pengetahuan atau ilmu sosiologi, atau filsafat, atau psikologi, atau medical. Nah, banyak orang salah mengerti itu. Oleh karena ternyata Alkitab adalah buku mengenai hidup. Bagaimana manusia yang hidup itu ternyata dihargai oleh Tuhan, dan Tuhan berkarya, berinisiatif untuk bisa menyelamatkan manusia di dalam seluruh totalitas.
Dan pada saat bicara mengenai istilah-istilah tertentu dalam Alkitab itu membutuhkan sekali. Bahkan pada saat misalnya you pergi ke Lembaga Alkitab Indonesia, belajar dengan orang yang belajar dengan bahasa Ibrani atau Yunani, pada saat menerjemahkan, betapa sulitnya menerjemahkan tanpa memahami, misalnya aja mengenai history atau mengenai culture. It's impossible. Jadi Alkitab cukup pada dirinya itu apa? Jadi tidak ada itu kata cukup pada dirinya di dalam pengertian aku tidak butuh apa-apa, jadi aku tidak pernah belajar apa-apa, aku pasti bisa baca Alkitab dan ngerti semua yang Tuhan ciptakan. Itu bodoh. Oleh karena Tuhan tidak begitu. Bahkan pada saat misalnya saya membaca, misalnya ada Mazmur pasal yang ke-30, oh Daud yang sakit. Lalu kita kan tanya, sakit apa ya? Loh, kok ternyata ada disebutkan tulangnya kering. Lalu tulang kering dan Daud pada masa tuanya itu seringkali itu ada gejala-gejala kedinginan apa. Nah, baru kita itu mencoba untuk memahami melalui apa? Simptomnya. Nah, melalui simptom kita mulai menduga, oh dia rupanya mengalami osteoporosis, itu tulang ada gangguan yang barangkali menyebabkan Daud sakit sekali, tidak bisa bangun dan sebagainya. Tapi di samping itu, ya dia kemungkinan itu juga ada gangguan yang namanya hipotiroidism, oleh karena tiroidnya itu membengkak ya. Nah, sehingga emosinya itu labil. Nah, itu istilah-istilah begitu. Masa sih kita dengan sendirinya bisa ngerti? Nggak mungkin ngerti. Sehingga kita butuh sekali bantuan ilmu untuk apa? Untuk memahami Alkitab yang sebetulnya dihadirkan di dalam bahasa manusia dan budaya manusia. Ya begitu. Oke. Mengapa perlu integrasi antara psikologi dan teologi jika kebenaran psikologi harus difilter dengan teologi? Mengapa bukan psikologi yang memfilter teologi? Sebab teologi juga butuh interpretasi yang berbeda-beda. Oh ya, salah mengerti oleh karena apa? Kita itu melihat esensi hidup kita itu adalah hidup yang pendek ini. Harusnya hidup yang sudah diselamatkan. Dan hidup yang sudah diperbarui. Hidup yang mempunyai purpose dan tujuan memuliakan Allah. Jadi kalau kita mau kerja apa saja, menjadi businessman, apalagi menjadi guru, itu untuk apa? Adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita ini bukan hidup untuk ngapain, hanya untuk survive. Ya, dorongannya survival instinct, cari duit untuk hidup, kan bukan gitu. Jadi teologi itu seharusnya itu menjadi sesuatu basic daripada semua ilmu untuk memfilter supaya apa? Supaya di dalam kehidupan yang purpose-nya for glorifying God, nah kita itu tahu ya kan bahwa ilmu atau sumbangan tertentu itu betul-betul bisa memperkaya cinta kasih dan pengenalan kita akan Tuhan, atau justru menjauhkan, dan nggak mungkin terbalik. Oke. Bagi Gary Collins, apakah konseling Kristen harus jadi pelayanan dan profesi khusus atau jadi pelengkap pelayanan pendeta, Pak? Oh, kalau Gary Collins itu melihatnya ini adalah suatu pelayanan profesional. Berarti seharusnya ya berdasarkan orang-orang yang memang tanda petik yang mempunyai gift counseling begitu. Nah, mempunyai gift counseling itu untuk pelayanan untuk semua orang. Jadi sebetulnya kalau Gary Collins, kekristenan itu bukan eksklusif hanya untuk gereja saja. Meskipun yang utama sebetulnya untuk membantu orang Kristen sebenarnya. Tapi ya sama seperti yang saya yakini, itu counseling kalau sudah menjadi suatu seni, berarti kita sudah belajar secara khusus how to counsel. Seharusnya kita itu siap untuk bisa menjadi berkat bagi jiwa. Makanya itu moto daripada evangelical operation adalah operation without compromise. Kita bisa kerjasama dengan siapa saja, dengan orang agama apa saja, tanpa kita mengkompromikan, mengubah bahkan akan prinsip iman kita. Iya. Jadi untuk semua orang. Jadi. Oke.
Dari penjelasan Pak Yakub yang membuat kita dapat mengalami teologi ketika realitas psikologi jiwa manusia merespon kebenaran Allah tersebut, bagaimana agar realitas psikologi jiwa kita readiness terhadap kebenaran Allah sehingga kita bisa jadi integrator, Pak. Oh, makanya itu orang yang sebetulnya itu bisa makin siap untuk menjadi integrator, itu orang yang mengenal dirinya sendiri. Nah, tentu saja juga oleh karena dia sudah diselamatkan, dia mengenal Tuhan. Tapi kalau orang cuma mengenal Tuhan dan kebenaran firman-Nya tanpa mengenal diri sendiri, dia seringkali itu meresponi akan kebenaran secara keliru. Dia yakin sekali misalnya bahwa dalam segala hal dia harus tanya Tuhan dulu. Nah, sehingga ada orang itu mau pergi belanja pun tanya Tuhan. Mau makan apa tanya Tuhan. Ya, berarti dia tidak ngerti bahwa dirinya itu psychologically itu ada masalahnya. Nah, orang ini dia sudah bertingkah laku yang tanda kutip itu tidak sehat. Tidak normal dia. Nah, di dalam responi, meskipun ingin sekali bahwa hidup ini dalam setiap aspeknya, ya sesuai dengan kehendak Tuhan, kan begitu. Kan di dalam 1 Korintus 6 itu kan semuanya kan sudah dibeli, sudah ditebus dengan harga tunai, kita milik Tuhan. Seharusnya tidak ada satu aspek pun yang milik diri kita sendiri. Tapi cara meresponinya kayak gitu, nah berarti kan tidak benar. Jadi integrasi itu sebenarnya dibutuhkan bagi merupakan sesuatu yang hanya bisa dialami semakin lama semakin baik pada saat manusia itu menjadi semakin dewasa, psikologi, semakin mature personality-nya. Oke. Yeah. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mungkin agak berhubungan, Pak ya. Sebagai psikolog Kristen, atau sebagai orang awam juga mungkin ya, Pak, jika saya mau setia di panggilan Tuhan di dunia psikologi sekuler, pendidikan teologi apa yang harus saya tempuh? Saya mau melengkapi psikologi dengan teologi. Iya. Ya memang, sorry itu saya mesti harus mau belajar teologi, ya belajar di sekolah teologi ya. Jadi tidak bisa baca sendiri. Karena ilmu itu ada disiplinnya. Jadi seperti misalnya yang teologi ya, mau belajar psikologi, ya mesti belajar psikologi, begitu. Tidak bisa belajar sendiri. Oleh karena itu ada disiplinnya. Oke, jadi kalau saya anjurkan, ya yuk ingin sekali supaya bisa menghadirkan suatu peran yang lebih cocok dengan panggilan you sebagai psikolog Kristen, ya seharusnya belajar teologi ya di sekolah teologi. Meskipun tidak selalu degree program. Nah, yeah. Dalam pelayanan konseling okultisme, Pak, bagaimanakah caranya mengaplikasikan integrasi teologi dengan psikologi? Begitu juga cara membedakannya. Sebetulnya itu bicara mengenai hal-hal yang seperti ini, itu sebenarnya termasuk sudah bagian dari para psikologi. Jadi bukan psikologi sebagai sains, sebetulnya itu bisa menjelaskan dan menyelesaikan masalah-masalah sebetulnya yang cenderung supranatural. Jadi kita perlu waspada. Tetapi kita sebetulnya itu tahu kalau belajar psikologi bahwa ada perbedaan misalnya aja ya. Secara umum, orang yang sakit jiwa dengan orang yang dirasuk setan itu jelas sekali gitu. Jadi kalau orang yang dirasuk setan itu tiba-tiba hadir akan kekuatan, kemampuan, pengetahuan yang naturally dia tidak punya. Saya pernah kok lihat beberapa kali pembantu rumah tangga yang begitu kecil badannya, aduh, dia itu mempunyai kekuatan dipegangin 4 laki-laki aja bisa loncat dia naik ke genting segala. Kenapa? Sedang kerasukan gitu. Dan dari mulutnya keluar itu kata-kata yang tak masuk akal. Orang dari desa tiba-tiba bisa bahasa Koi, bahasa Tionghoa. Iya. Dan matanya terbalik pada saat itu. Dan itu berarti ada something yang sebetulnya bukan naturally miliknya. Ya, tapi lain sekali dengan orang schizophrenia atau orang psikosis itu, psikotik atau neurotik atau apa, itu gejalanya beda sekali. Jadi
pada saat kita itu ingin dealing dengan hal-hal seperti itu, integrasi itu artinya apa? Integrasi pada saat kita itu dealing dengan hal-hal seperti itu, kadang-kadang kita itu tahu psikologi ANSI itu tidak menyelesaikan. Bahkan kedokteran ANSI tidak menyelesaikan. Kadang-kadang kita sangat membutuhkan intervention dari God's involvement. Jadi Tuhan itu melibatkan diri, misalnya untuk kita itu bisa mengusir dengan kuasa. Nah, itu hal-hal tertentu yang seperti itu ya, itu membutuhkan sekali akan level tertentu dalam iman kita supaya kita itu tahu. Seringkali kan Tuhan Yesus mengatakan ada yang begini, perlu sekali doa dan puasa. Kadang-kadang kita doa dan puasa itu enggak pernah mau. Jadi orang-orang yang tidak seriously itu make God involved, ya enggak ngerti sebetulnya bagaimana pengalaman itu kan bisa terjadi. Ya begitu aja. Oke. Apakah ada contoh embodied integration yang amat sangat baik selain manusia Yesus Kristus, di mana sang integrator mengalami kemenangan iman secara konsisten dan dampaknya dirasakan di dalam pelayanan? Iya, kalau kita lihat dalam Alkitab ya, semua tokoh-tokoh Alkitab seperti itu. Jadi Paulus sendiri di dalam kesadarannya, itu prosesnya nampak sekali. Bahwa dia masih dengan jujur, misalnya mengatakan dalam Roma pasal 7, bahwa dalam diriku itu ada dua macam hukum ini. Jadi hukum akal budiku, aku ingin sekali melayani Tuhan. Tapi ada hukum darah daging yang terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Aku manusia celaka. Nah, Paulus sendiri juga mengalami pergumulan dengan natur dosa seperti itu. Iya. Nah, itu kita tidak tahu karena saat itu dia tidak detail ceritanya. Tapi kemudian kalau kita lihat perkembangannya, dalam 1 Korintus 15 dia mengatakan dibandingkan dengan semua rasul, aku paling berdosa lah. Lalu dalam Efesus pasal 3 dibandingkan dengan semua orang Kristen, aku paling berdosa. Dia berarti kan ada gradually memakan waktu sekian tahun, ternyata perasaan berdosanya makin berat. Bahkan di dalam Timotius sebelum dia dieksekusi, dia masih mengatakan satu kalimat. Dibandingkan semua umat manusia, rupanya aku paling berdosa. Nah, apa perasaan berdosa itu sama dengan perkara dengan dosa? Saya rasa tidak. Itu discovering akan natur dosa yang dulunya tersembunyi dia tidak pahami. Makin lama makin clear pada saat dia walk with God. Dan sehingga tanda petik Paulus berani mengatakan bahwa mahkota kebenaran sudah disediakan bagiku. Berarti itu suatu progression. Tapi di dalam suatu kesadaran bahwa dirinya itu sebetulnya itu tanda petik memang tidak sempurna dan tidak pernah completely berhasil. Dia tetapi di dalam proses yang progresif. Jadi kalau kita melihat seperti ini, ya ini adalah embodied integration yang betul-betul. Dia kenal dirinya, dia tahu dan dia mengatakan aku ini manusia celaka ini. Aku kayak gini nih. Nah ternyata tanda petik hal yang lain dia mengalami dengan sungguh-sungguh belas kasihan dari kasih karunia Allah yang sudah menolong diri. Nah, itu embodied integration. Gitu. Oke. Dalam konteks sekolah Kristen, jika kliennya remaja, SMP, SMA, Pak, bagaimana sebagai konselor bisa memasukkan nilai-nilai Kristiani dalam konseling? Karena seringkali remaja langsung menolak jika langsung dikaitkan dengan agama. Ya, memang kita tidak perlu dalam konseling itu bicara mengenai Tuhan, mengenai doa, mengenai Alkitab. Konseling itu intinya sebetulnya itu ini seni percakapan yang intinya adalah kita ini bisa listen. Bisa listen itu, listening itu bukan dengan kuping kita, tapi listening dengan hati kita, dengan caring kita, dengan kepekaan kita. Dan kita listen akan 5 aspek di dalam kehidupan daripada remaja yang ngomong-ngomong dengan kita. Pada saat berhadapan dengan kita, dia itu tanda petik yang menyampaikan cerita ini dan itu pola pikirnya itu bagaimana. Dan pertanyaan kita, kenapa ya dia berpikir seperti itu? Dari mana dia berpikir seperti itu dan tujuannya apa? Lalu kita juga listen kepada kerja emosinya. Kenapa dia takut berhadapan dengan saya? Atau dia tuh memandang enteng, atau dia marah. Kenapa kerja emosinya begini? Siapa anak ini? Gitu loh.
Lalu kita listen kepada perspektifnya. Nah, dia menceritakan masalah nilai atau apa, kenapa dari perspektif tertentu gitu. Apa dia memakai pikiran dari bapaknya atau ibunya, atau di dalam kemarahannya atau dalam kejengkelannya, dia sedang mencoba itu untuk membawa kita itu masuk di dalam dunianya yang sedang rebellious itu misalnya. Jadi perspektif apa yang dia pakai? Kan kita listening dengan value sistemnya. Dia memakai value system itu benar salah baik tidak baik itu berdasarkan apa? Kita juga listen kepada dunia di mana dia hidup. Bayangkan ya, setiap anak remaja ada yang tingkah lakunya menjengkelkan sekali. Begitu saudara dengar, waduh, papa mamanya bercerai. Nah, dunia hidup seperti itu. Atau you tahu dia berada di dalam rumah tangga, di mana satu rumah itu dengan 2 kamar itu lebih dari 12 orang tinggal di situ. Misalnya, oleh karena apa? Karena memang keluarganya besar dan tidak ada rumah yang lain karena semuanya miskin-miskin. Jadi anak ini berada dalam dunia seperti itu. Nah, atau barangkali mamanya itu kerjanya adalah menjahit, barangkali di rumah itu selalu berisik oleh karena ada lebih dari 10 alat mesin jahit. Orang kerja gitu. Nah, suasana seperti itu. Bayangin. Jadi listen itu adalah mencoba untuk menangkap, mengenali klien. Siapa sebetulnya dia ini? Jadi kita konselor itu bukan tertarik hanya kepada apa yang dikeluhkan, lalu kita itu mengikuti agenda seperti itu terus. Tidak. Masa konseling itu listen. Nanti saudara mulai bisa mengerti apa yang saudara nanti katakan. Supaya menghadirkan awareness tertentu. Gitu loh. Di dalam jiwa remaja ini. Jadi jangan memakai Alkitab atau kayak doa lalu mengingat-ingatkan itu kan saudara sedang tanda petik memainkan role bukan konselor dengan konselor lain. Tetapi kamu itu barangkali memakai role sebagai guru yang sedang menasihati supaya kamu itu jangan nontek ya kamu takut sama Tuhan gitu. Waduh itu bukan konseling. Oke, jadi nasihat dan teguran itu konseling itu sebenarnya seni. Oke. Masih banyak lainnya Pak, tapi saya minta yang terakhir aja Pak ya, menjawab pertanyaan terakhir. Apa yang menjadi titik fokus biblical counseling yang anti psikologi? Apakah dengan demikian biblical counseling tersebut kurang efektif dalam membantu masalah dari orang yang dikonseling? Iya. Sebetulnya biblical counseling yang disebut biblical itu cuma istilahnya. Jadi sebetulnya biblical counseling anti-psychology tadi itu sebetulnya sudah dipraktekkan oleh semua hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu biasanya melakukan counseling ya melalui apa yang Alkitab itu ajarkan begitu. Karena prinsipnya semua masalah manusia adalah masalah dosa. Nah, masalah dosa tidak bisa diselesaikan tanpa kebenaran firman Tuhan. Gitu loh. Tapi orang-orang seperti ini itu salah mengerti bahwa ada dosa itu dosa apa dulu? Ada dosa yang original, ada dosa yang actual, tetapi most of our sinful nature itu sumbernya dari mana? Sumbernya inevitable sin. Dosa sejak kita lahir. Yang kita itu tidak bisa menghindari itu apa? Dosa apa? Yang namanya inevitable sin. Lahir dari keluarga yang tidak sempurna, orang tua seringkali kalau ngomong verbal itu abuse, membuat anak itu dari kecil itu sudah punya prejudis. Membuat anak dari kecil itu tidak mau dekat sama orang tua. Membuat anak dari kecil itu merasa gelisah. Membuat anak dari kecil itu terus-menerus menyimpan anger. Membuat anak dari kecil itu merasa terus ada kekurangan. Apa dosa? Ya itu dosa, tapi dosa tidak disadari akibat daripada lingkungan yang tidak baik. Nah, yang seperti ini mau diapakan? Mau dikasih firman? Nah, disuruh sana datang ke gereja setiap hari, lalu berdoa, puasa setiap hari. Batal kita kalau bisa berkurang kuping saya digeret. Saya sebagian dosa itu tidak bisa disentuh dengan gitu-gitu, saudara. Ini hanya melalui konseling. Iya, jadi konseling itu seni yang memang harus dipelajari, saudara. Nah, sehingga kita itu harus belajar
bagaimana itu kita bisa menemani akan klien kita masuk di dalam dunianya. Kita tahu sebetulnya masalahnya itu apa. Yang menjadi penyebabnya itu apa sebetulnya. Sumber masalahnya di mana. Oleh karena apa yang diceritakan klien, kalau biblical counseling itu berasumsi. Begitu klien ngomong apa, percaya. Ya itu loh klien. Misalnya klien datang ketemu kamu, mukanya baru benjut, baru dipukuli sama suaminya. Dan dia mengatakan suami saya abusive, suami saya jahat, dia berselingkuh, apa saya mesti bagaimana. Langsung sudah percaya. Padahal sudah tidak mengerti siapa dia. Tapi sudah percaya aja sehingga mulai mendiskusikan dari teman yang pro kepada perempuan yang merasa dirinya di KDRT ini. Nah, saudara itu bukan konselor. Saudara itu tidak mengerti apa yang terjadi dalam diri orang. Coba tanya 1 menit aja. Ya, apakah memang suamimu tiap hari mukulin kamu? Nah, dia bilang, enggak. Yang terakhir mukulin kapan? Mungkin 3 bulan yang lalu. Langsung kita tahu. Bah, ini bukan seorang KDRT, ini pasti ada sebabnya. Yang terakhir kenapa kok dia itu mukulkan? Oh iya, karena aku itu lupa. Mestinya masakan harus sudah masak selesai pada jam 7. Saya jam 8 belum selesai. Lalu saya tuh mengatakan, ya sorry, saya tadi repot sama anak-anak. Habis suami saya omongannya tengik, gak enak. Lalu bertengkar. Kalau bertengkar saya nggak tahan. Saya tonjok dia dan saya kemudian teriak-teriak bilang, kamu laki-laki bisanya tuh menuntut, pergi sana kamu. Lalu suami saya kemudian ngomong apa? Kamu berani ngusir saya? 1 kali ngusir lagi ya gampar kamu. Betul ngusir gampar. Aku graut dia, aku apa? Nah, oh gitu. Jadi sebetulnya yang terjadi seperti itu. Baru kamu tahu kamu berhadapan dengan klien yang bukan menghadapi suami KDRT. Tapi ini klien yang tidak bertanggung jawab, tidak bisa memanage waktu, memanage diri, dan siapa dia. Jadi ini masalah siapa dia itu adalah yang menjadi tugas konselor untuk mengenali dan kemudian menolong. Oleh karena yang seperti ini, masalahnya bukan cuma KDRT 1 kali itu. Pasti masalahnya itu segudang. Nah, masalah segudang. Hubungan bertanggung jawab itu di Roma. Nanti lihat aja. Kamarnya, kamar mandinya, awut-awutan. Lihat aja. Jadi tipe wanita yang sebetulnya itu ingin semua dilakukan. Nggak ada yang beres. Nah, itu masalahnya. Sumbernya dari mana? Mundur lagi ke belakang. Kalian akan tahu. Nah, yang mana dulu yang aku perlu hadirkan? Lalu gimana aku menolong dia itu supaya mau belajar? Counseling is an art. Jadi kalau saudara memakai biblical counseling itu, seperti pendeta-pendeta lakukan itu, ya memang manusia itu 99% sopan. Kalau sudah disuruh doa, ya manggut-manggut nurut. Seolah-olah selesai, dia sudah nurut, happy ending. Kan itu omong kosong aja, saudara. Dan itu diulang-ulangi terus. Ya begitu. Ya itulah Heni, silakan. Terima kasih banyak Pak Yakub untuk waktu yang sudah diberikan sepanjang 2 jam ini, dan terima kasih juga rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi dengan pertanyaannya. Pertanyaannya masih banyak, tetapi karena keterbatasan waktu dan kami tidak bisa menjawab semuanya, tetapi thanks banget udah bisa berpartisipasi dengan segitu banyaknya antusiasnya. Oke, sebelum kita mengakhiri, saya akan memberikan kita waktu, kita foto bersama dulu ya. Tolong kameranya dibuka dulu, biar kita akan foto bersama yang cuma muncul nama dan fotonya. Kalau bisa kameranya dibuka, biar bisa tampil wajah-wajahnya yang masih puas mungkin dengan jawaban dan apa yang diberikan Pak Yakub hari ini, tapi nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.